Jadi kita sudah sampai di SPPG Cipanas Sindang Jaya 2. Jadi ini tuh ada bagian kantornya di dalam sini. Di SPPG ini tuh penerima manfaatnya tuh sebanyak 3.997 penerima manfaat. Itu tuh terbagi menjadi 14 sekolah dan 7 posyandu. Nah di sini di dalam ruang kantornya tuh nih sebelah kiri saya ada ruangan kepala SPPG. Terus di sebelah kanan ini ada ruang rapat dan ada CCTV untuk memantau dapur. Kita memasak tuh mulai pukul jam 12 malam sampai pukul 4 sampai 5 pagi. Terus bagian pembersihan pun dimulai secara paralel. Jadi masak dan pembersihan tuh berbarengan. Ya, di sini kita dapat memantau juga semua kegiatan yang ada di dapur. Di sini ada di kamera 13 ini ada bagian pemasakan. Nah ini kamera 14 tuh persiapan pembersihan untuk mempersiapkan tray-nya dulu untuk membersihkan. Terus juga kegiatannya paralel. Jadi yang masak tetap lanjut. Kalau udah pemasakan pertama udah beres, nanti tinggal kasih pembersihan yang berjalan. Standarisasi di dapur itu setiap orang yang mau ke dapur itu harus menggunakan APD lengkap. Relawan ke ruang loker mengganti pakaian, terus juga mengganti sepatunya dengan sendal karet. Sekarang mari kita lihat ke dapurnya. Tanggung jawab kepala SPPG itu yang pertama dari bahan baku datang, di persiapan sampai pengolahan terus sampai ke distribusi ke sekolah. Jadi semua tanggung jawab kepala SPPG itu di situ. Dan juga kepala SPPG itu bertanggung jawab kesejahteraan si relawan. Di sini juga kan relawan tuh ada 47 orang. Jadi hampir 90% tuh warga sekitar dari dapur ini. Pertama kali kan bahan baku tuh datang beli dari supplier, dimasukkan ke dalam CS itu cold storage. Nah jadi setelah ditaruh disimpan di cold storage, baru nanti dipakai untuk pengolahan malam hari. Dari jam 12 malam sampai jam 4 sampai jam 5 pagi. Lalu pembersihan itu tuh bekerja secara paralel. Jadi berbarengan dengan tim pengolahan. Jadi pembersihan tuh jalan dari jam 3 sampai jam 7 pagi. Habis dari situ jam 7 pagi melakukan pendistribusian. Jadi di SPPG Cipanas Sindang Jaya 2 ini tuh penerima manfaatnya tuh sebanyak 3.997 penerima manfaat yang terdiri dari 14 sekolah dan 7 posyandu. Di sini ada gudang kering, gudang basah, dan gudang peralatan masak, dan gudang alat makan. Di sini masuk ke ruangan persiapan. Nah, di sini tuh untuk tutup ompreng ini tuh untuk pengecekan 2 kali kebersihan dari si ompreng itu, untuk menjaga higienitas setiap pengiriman. Nah, di sini juga ada koordinator lapangan saya, Pak Bambang. Fungsi pokok saya di sini, saya memastikan bahwa kemudian rencana yang sudah kita buat, rencana kita buat itu berjalan dengan baik, gitu loh. Contoh di awal saja, day to day-nya. Jadi hari ke hari ketika misalnya kita sudah planning seperti tadi kita masak, ada daging, ada sayur, ada tempe misalnya, ada buah. Itu saya pastikan bahwa ketika barang itu datang, produk bahan baku itu datang, semuanya dalam posisi yang memang sesuai jumlahnya. Kemudian lagi kualitasnya juga sesuai gitu loh. Kemudian lagi ketika datang itu pengadministrasinya juga benar. Saya make sure itu. Kemudian juga saya make sure bahwa alat-alat yang digunakan itu memang alat-alat yang terstandar. Artinya alat itu bersih. Kemudian lagi perlakuan terhadap bahan bakunya juga benar gitu loh. Karena tahap persiapan itu juga tahap yang menentukan di akhir. Ketika persiapan misalnya bahan bakunya dipaksa seadanya, otomatis teman-teman yang pengolahan juga akan masak barang seadanya. Nah, efeknya kan juga ke penerimaan manfaat. Itu sih yang pasti. Jadi kemudian di proses pengolahan misalnya, semua itu sebenarnya menjadi wilayahnya chef. Jadi domainnya chef. Cuma yang memastikan bahwa memang oke, betul, masaknya betul. Kemudian lagi alat yang digunakan juga aman. Karena di sini di dapur kami ini kan kompor main semua nih. Ada sekitar 6-7 kompor nyala semua. Make sure bahwa itu safety. Kemudian air mengalir dengan baik gitu loh.
dan kemudian barang-barang juga tidak berserakan. Nah, lanjut kemudian proses masak sih semuanya menjadi wilayahnya di bawah kendali chefnya. Saya tidak terlibat dalam teknis sih. Jadi standar chef itu tuh menentukan jumlah penerima manfaat. Jadi sekarang kan keluar juknis terbaru. Jadi di juknis terbaru tuh kalau si chefnya belum ada sertifikat di sini tuh sertifikat BNSP untuk chef. Kalau nggak ada belum punya sertifikat itu tuh satu SPPG hanya bisa maksimal tuh di 2.500 penerima manfaat. Kalau misalkan si chefnya punya sertifikat BNSP itu penerima manfaatnya bisa sampai 3.000 maksimal. Hari ini kita full ya. Hari ini kita di 3.994. Kemudian ini masih proses pendinginan. Si nasi udah keluar di ini yang pertama. Lanjut kemudian ini teman-teman lagi pendinginan si sayur. Jadi sebelum plating sudah pasti kita harus dingin dulu. Karena kalau nggak dingin panas-panas kita tutup nanti resiko pasti akan basi. Terus jika basi juga tidak bisa dikonsumsi. Kalau proses pemasakan dari pemasakan sampai dengan pemorsian ya di kita packing itu bisa makan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Sebenarnya yang lama itu adalah proses pendinginannya. Kita dimudahkan dengan persiapan, karena persiapan kita tidak beli bahan baku ke pasar, jadi tidak beli kol dalam bentuk geluntungan misalnya, wortel dalam bentuk panjang wortel utuh tidak. Nah, kita diuntungkan dengan itu. Nah, jadi filter kualitas itu mulai dari situ dulu. Jadi filter kualitas sudah dari si suppliernya, kita kerjasamanya dengan koperasi gitu loh. Nah, koperasi sendiri juga dia yang menyiapkan. Kita menentukan spesifikasinya, kita butuh berapa banyak gitu. Ya dari bagiannya sendiri pun kan sudah mengeluarkan SOP-nya sendiri. Jadi kayak bahan baku tuh emang ada cara motongnya harus kayak gimana, penyimpanannya harus gimana. Terus dari masak kayak pemasakan daging-dagingan atau kayak gimana itu udah ada diatur dalam SOP. Ini Chef Dadang. Chef Dadang ini kepala juru masak yang ada di sini. Beliau punya pengalaman untuk kegiatan-kegiatan masak dalam jumlah besar. Saya pikir sertifikasinya sudah cukup menurut kami gitu. Dan itu sudah standarisasi. Untuk di SPPG Sindang Jaya 2 ini kita mempunyai tim, untuk tim pengolahan itu 10 orang. Dengan 2 orang chef ahli dan helper. Kebetulan kita ini untuk persiapan udah sangat cukup matang karena kita bekerja sama dengan para bondes, UMKM dan koperasi desa. Gitu. Jadi setiap produk dan bahan-bahan kita sudah terima dalam kondisi cukup baik. Gitu. Jadi pengolahan dapur konsentrasi di pengolahan saja. Untuk pengolahan kita butuh waktu cukup 4 jam. Kita mulai bekerja jam 1 lewat dan insya Allah jam 5 kita sudah selesai. Dan itu pun kita melakukan proses pengolahan itu secara bertahap. Kita masak untuk bagian pertama, setelah itu kita menunggu beberapa saat, lalu kita mengolah lagi untuk bagian agak siangan. Untuk satu tungku ini kita biasa untuk 400 orang. Ya, untuk 400 orang dengan beberapa kali masak dan kita juga memiliki 6 tungku dan itu ya cukup. Kita udah merencanakan menu ini setiap periode. Jadi kita sudah siapkan dari mulai bahan baku yang harus kita gunakan, apa yang dibutuhkan kita udah persiapkan. Jadi untuk pengolahan ini tidak ada kendala karena apa? Menu-menu yang sudah yang kita olah itu udah diprediksi sebelumnya. Untuk menu hari ini kita menggunakan menu semur ayam, tempe bacem, sama sayur buncis baby corn. Tempe kita potong, kita ungkep dulu, lalu kita goreng.
Ini adalah ayam yang sudah diolah pertama, yaitu direbus untuk menghilangkan bau amis. Nah, setelah direbus, baru kita olah dengan menggunakan bumbu. Ini menggunakan bumbu semur. Ya, kita olah. Nanti setelah selesai, dilakukan pendinginan. Vegetable pun sama, kita melakukan 2 pengolahan, yaitu pertama adalah perebusan. Nah, setelah perebusan, baru kita olah untuk ditumis. Supaya vegetable ini awet, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melakukan 2 proses pemasakan, yaitu perebusan sampai setengah matang, lalu kita olah kembali dengan seasoning dan bahan lain. Setelah selesai matang itu dilakukan pendinginan. Karena apa? Untuk menjaga uap, supaya tidak ada uap. Karena apa? Yang membuat basi itu adalah uap. Itu. Jadi air uap netes dan itu tidak bisa bertahan lama. Di sini SPPG Sindang Jaya 2 itu menggunakan produk-produk yang cukup baik. Kita juga harus memiliki standar. Dengan produk-produk yang kita gunakan adalah produk-produk yang bersertifikat halal. Dan itu adalah produk-produk yang sudah memiliki nama. Untuk penggorengan, minyak itu apabila warna sudah tidak baik, kita ganti dengan yang baru. Karena kita stok minyak banyak. Proses pemasakan kita dengan tetap menjaga gizi. Setelah melakukan pengolahan, untuk yang sudah selesai, kita akan serahkan kepada bagian pemorsian atau packing. Sebenarnya itu konsepnya di awal ya. Di awal kita menyatakan diri, kemudian kita jadi relawan. Itu satu hal yang harus kita sadari, bahwa kita bukan cuma masak. Kita bukan cuma masak, kita bukan cuma menyiapkan makanan. Tapi di sini ada tugas yang memang tidak mudah, menyiapkan sejumlah sebegitu banyaknya, diserahkan kepada penerima manfaat, dan kemudian dengan harapan bahwa itu diterima dengan baik dan kemudian berdampak yang baik. Itu kita sampaikan di awal kepada teman-teman relawan sebelum jauh-jauh sebelum ke dapur ini running. Nah, jadi semua teman-teman itu punya pemahaman yang sama, punya niat yang sama gitulah. Setelah proses masak tadi, setelah proses pemasakan, kita masuk ke dalam proses pemorsian. Pemorsian ini kita menggunakan tray seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Nah, lanjut ke akhir adalah di packing. Kemudian proses sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan, itu pastinya harus ditimbang dulu. Kita butuh karbohidratnya berapa gram, kemudian nanti protein hewani berapa gram, dan segala macam. Susunan sesuai dengan menu tadi. Untuk pelaksanaan itu detailnya biasanya dilakukan oleh ahli gizi. Jadi ahli gizi yang akan melakukan semua proses itu. Di sini kita ada Bu Vina. Bu Vina inilah yang akan melakukan proses perhitungannya, berapa banyak, berapa gram. Kemudian yakin bahwa semuanya posisinya udah benar. Sebelum didistribusikan, kita juga harus mencoba dulu. Aman, lanjut. Tidak aman, berarti kan kita harus melakukan tindakan koreksi. Yang satu lagi itu kita simpan selama 2 hari.